Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Ya, alhamdulillah kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan dan kesempatan sehingga anak-anak itu semua bisa hadir dalam sekolah ini guna menerima pelajaran seperti biasa. Ya, baik, mungkin biar lebih cerahnya pada hari ini terlebih dahulu saya akan memperkenalkan diri dulu ya. Ya, baik, nama saya Muhammad Ali. Saya dari mahasiswa PPG Universitas Muhammadiyah Umat Mataram. Jadi di sini saya akan melakukan atau melaksanakan kegiatan PPR di kelas 10. Nah, saya mengajar sejarah Indonesia. Ya. Baik, sebelum kita belajar, marilah kita sama-sama berdoa. Semoga dalam pertemuan atau pelajaran kita ini semoga bermanfaat dan semoga menambah wawasan adik-adik semua. Amin ya rabbal alamin. Yang akan memimpin doa ini diharapkan kepada ketua kelas. Ketua kelas ya? Baik, silakan ketua kelas untuk memimpin doanya. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih atas memimpinnya pada ketua kelas. Baik, sebelum kita belajar terlebih dahulu kami akan absen kehadiran siswa pada hari ini. Mungkin ada yang tidak hadir atau tidak. Ya, baik. Aulia, Hadir. Alamsa, Apa? gimana keterangannya? Ada. Nah, kalau ada keterangan sakit. Iya. Ya. Niati. Berbiasa. Apa? Apa? Tidak ada keterangan? Ada. Baik. Badriatun. Sakit. Sakit. Izin. Izin. Gimana? Izin. Sakit. Iya. Ina Kurniawati. Hadir. Kartini. Hadir. Lilis. Apa? Tidak ada keterangan? Tidak ada. Musliadin. Apa? Tidak ada keterangan? Tidak ada. Putri. Hadir. Putri Nur Ramadan. Hadir. Nur Laila. Apa? Apa ya? Tidak ada keterangan yang di. Tidak ada. Baik. Sahira. Apa? Apalagi ya? Sardia. Sulia. Sofi. Abiksa. Ya. Di sini ada beberapa siswa yang tidak hadir karena keterangannya ada yang sakit dan tidak ada yang tidak ada keterangan. Ya, baik. Ya, sebelum kita melanjutkan ke materi, terlebih dahulu kita akan menyanyikan lagu wajib kebangsaan Indonesia Raya. Ya. Nanti saya tanya.
lalu di depannya. Ya, dimohon salah satu siswa untuk lalu di depan. Kotak. Ya. Ya, terima kasih kepada Aulia yang telah mengambil dalam menyanyikan lagu nasional Indonesia. Baik, sebelumnya tahu kan hari ini kita belajar apa? Ya. Hari ini kita belajar sejarah Indonesia. Ya. Jadi Pak Guru di sini akan memberikan materi terkait dengan kedatangan Islam di Nusantara. Ya, baik. Perlu kalian ketahui bahwa Indonesia, siapa yang tahu? Hari kemerdekaan bangsa Indonesia. Ya, 17 Agustus tahun. Bagus, tepuk tangan. Ya, 17 Agustus tahun 1945 itu di mana Indonesia merdeka ya. Nah, jadi pada saat itu Indonesia itu dijajah oleh beberapa negara atau bangsa ya. Ya. Siapa yang tahu sebelum kita memasuki materi pokok atau materi inti daripada pelajaran kita pada pagi hari ini, ya saya akan tanyakan dulu kepada adik-adik itu semua. Ya, kira-kira bangsa mana saja yang telah menjajah Indonesia pada saat itu? Ya, silakan. Jepang. Siapa lagi? Belanda, bagus. Siapa lagi? Cina. Siapa lagi? Ya? Ya. Ya, karena ya, terima kasih atas jawabannya walaupun sedikit masih kekurangan, tapi alhamdulillah kalian sudah mengenal sejarah
kebangsaan Indonesia. Ya, tentunya di mana Indonesia ini merupakan negara yang luas wilayahnya maupun strategi-strategi yang ada di Indonesia. Ya. Kenapa bangsa lain menjajah Indonesia? Karena dinilai Indonesia ini merupakan wilayah yang luar biasa. Makanya mereka itu datang ke Indonesia tidak lain dan tiada bukan melainkan untuk memiliki dan menguasai wilayah Indonesia tersebut. Ya, baik. Kita kembali ke materi pokok, ya, atau materi inti. Ya, materi inti pada hari ini yaitu tentang kedatangan Islam di Nusantara. Jadi di sini Pak akan memberikan materi bagaimana proses kedatangan Islam di Nusantara. Kira-kira adik-adik siapa yang tahu? Di situ ada beberapa teori yang mengatakan bahwa Islam masuk ke Nusantara, ada beberapa pendapat. Kira-kira sebelumnya adik-adik pernah tahu nggak atau pernah mendengarkan teori tentang masuk Islam di Nusantara? Ayo siapa? Teori bicara. Ya, betul sekali. Tepuk tangan. Ya, teori apa lagi? Saya Kak. Ya, Teori Persia. teori Persia. Tepuk tangan. Coba tepuk tangan ya. Teori apa lagi? Saya Kak. Ya, Teori Cina. teori Cina. Tepuk tangan. Terus apa lagi? Saya Kak. Ya, Teori Mekah. teori Mekka. Betul. Tepuk tangan. Ya. Jadi kedatangan Islam di Indonesia itu didukung oleh beberapa teori. Yang pertama, seperti apa yang disampaikan oleh tadi, yaitu yang pertama yaitu teori bicara. Ya. Ya, teori bicara ya. Yang kedua teori Persia. 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 Ya. Terus yang ketiga Teori Cina. teori Cina. Mekah. Mekka. Ya. Terus yang keempat teori apa? Teori Cina. Teori Cina. Ya, betul sekali. Ya, dari empat teori ini ya masuknya Islam di Nusantara. Ya. Baik. Ya, jadi siapa yang bisa menjelaskan bagaimana teori Gujarat? Tidak ada ya? Oke, baik. Biar lebih kalian bisa memahami dan mengerti teori Gujarat. Ya. Di sini ada teori Gujarat. Teori Gujarat, teori mengatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia itu dibawa oleh para pedagang Gujarat itu sendiri. Ya. Ya. Jadi teori menjelaskan bahwa kedatangan Islam di Nusantara sejak pada abad ketiga 13 Masehi ya. 13 Masehi ya, abad. Ya. Pada abad 13 Masehi. Terus yang kedua, teori Persia. Ya. Teori Persia ini menyatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia atau Nusantara berasal dari Persia itu sendiri. Ya. Jadi
didukung oleh para tokoh-tokoh seperti Van Leo, kemudian Anthony dan Buya Hamka. Ya, jadi teori mereka ini banyak para tokoh-tokoh yang mendukung dengan adanya teori mereka ini masuk di Indonesia. Kemudian teori yang keempat, teori apa? Teori Cina. Teori Cina, ya. Teori Cina ini mengatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia itu melalui perantara masyarakat Cina. Ya, itu saya. Ya, dari keempat teori ini masing-masing dijelaskan dan secara rentan waktu yang berbeda, dan juga sama-sama mempunyai bukti yang kuat mulai dari teori Gujarat sampai dengan teori Cina. Teori Cina, ya. Di sini ada beberapa bukti yang mendukung. Yang pertama, bukti teori Gujarat. Batu nisan Sultan Malik As-Saleh itu adalah sebuah bukti bahwa masuknya teori Gujarat ke Indonesia. Terus yang berikutnya, bukti teori Persia, yaitu peringatan 10 Muharram atau surat atas meninggalnya Hasan dan Husain, cucu Nabi Muhammad. Ya. Terus yang ketiga, bukti daripada teori mereka. Di sini pada abad ke-7, yaitu tahun 674, di pantai barat Sumatera, di mana sudah terdapat perkampungan Islam Arabnya. Itu adalah sebuah bukti tentang teori mereka yang masuk ke Indonesia. Kemudian berikutnya teori Cina. Buktinya apa? Buktinya adanya masjid tua berarsitektur Cina di Jawa. Ya. Jadi kesimpulannya bahwa teori ini masing-masing ada bukti sejarah. Ya. Sebelum kita melanjutkan ke pembahasan berikut, ada yang ditanyakan? Apakah memang sudah mengerti dan sudah paham? Sudah, Pak. Oke, baik. Baik, ini kaitan masalah teori ya. Teori masuknya Islam. Baik, kita barusan membahas tentang teori masuknya Islam ke Nusantara. Lalu kemudian kita akan membahas berikutnya terkait dengan bagaimana penyebaran Islam di Indonesia. Mungkin adik-adik sebelum Pak melanjutkan materi berikutnya atau pembahasan berikutnya, mungkin adik-adik tahu jalur ataupun saluran apa saja sehingga Islam menyebar di seluruh Indonesia. Mungkin adik-adik tahu nggak saluran apa saja yang menjadi penyebaran Islam di Indonesia? Saya tahu. Ya, lalu apa? Siapa? Jalur perdagangan. Oke, jalur Perdagangan.
Ya, jadi ada dalam jalur penyebaran Islam di Indonesia. Ya. Mungkin mulai dari masuknya Islam ke Nusantara sampai dengan penyebaran Islam ke Indonesia, mari sama-sama kita akan melihat dan menyimak video yang ada di tayangan ini. Ya, supaya kalian bisa memahami lebih detail dan lebih jelas lagi materi yang Pak berikan hari ini. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, ketemu lagi dengan saya Siti Mariani dalam pembelajaran sejarah Indonesia di kelas 10. Nah, sebelum dimulai pembelajarannya, silakan kalian siapkan dulu ya alat tulisnya. Kemudian silakan kalian berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Dan sekarang kita mulai materi. Materi pada bab 3 ini kita akan bagi ke dalam beberapa subpokok bahasan. Di antaranya A. Kedatangan Islam di Nusantara. B. Islam. Gambar yang ditampilkan dalam slide ini ya. Nah, ini adalah gambar yang mengilustrasikan bagaimana kedatangan pedagang Islam di pelabuhan di wilayah Indonesia. Perlu kalian tahu, para pedagang asing ini mulai melakukan perdagangan dan pelayaran ke wilayah Asia Tenggara dan Asia Timur, yaitu sejak abad ke-7 Masehi, yang kemudian melahirkan sebuah interaksi antara ajaran Islam dengan penduduk Nusantara. Sama halnya dengan proses masuknya kebudayaan Hindu-Buddha, kegiatan perdagangan dan pelayaran ini juga menjadi media penyebaran agama Islam di Nusantara. Nah, lantas bagaimana proses kedatangan agama Islam di Indonesia? Kemudian bagaimana juga cara penyebarannya? Untuk lebih jelasnya, simaklah pembahasan berikut ini. Terdapat berbagai pendapat mengenai bagaimana proses masuknya Islam ke Kepulauan Indonesia, terutama perihal waktu dan tempat asalnya. Nah, oleh karena itu, pemikiran dan penelitian yang dilakukan para ahli memunculkan berbagai teori. Nah, beberapa teori ini mengenai kedatangan Islam di Indonesia itu ada 4. Di antaranya ada teori Gujarat, teori Persia, teori Mekah, dan teori Cina. Masing-masing teori ini dijelaskan berdasarkan rentang waktu yang berbeda, yaitu mulai dari abad ke-7 hingga ada pula yang menyebutkan abad ke-13. Yang pertama, teori Gujarat. Teori ini dikemukakan oleh Hulgroje dan Pijnapal. Teori ini beranggapan bahwa agama dan kebudayaan Islam dibawa oleh para pedagang dari daerah Gujarat, India, yang berlayar melewati Selat Malaka. Teori ini menjelaskan bahwa kedatangan Islam ke Nusantara sekitar abad ke-13 melalui kontak para pedagang dan kerajaan Samudra Pasai yang menguasai Selat Malaka pada saat itu. Teori ini juga diperkuat dengan penemuan makam Sultan Samudra Pasai Malik As-Saleh pada tahun 1297 yang bercorak Gujarat. Mengapa? Karena corak dari nisan makam Sultan Malik As-Saleh ini memiliki kemiripan dengan corak batu nisan yang ada di Kambai, yaitu di Gujarat. Selain itu, didasarkan juga pada bukti hubungan dagang Indonesia dengan India telah lama terjalin, yaitu melalui jalur Indonesia, Kambai, Timur Tengah, kemudian Eropa. Teori yang kedua yaitu teori Persia. Menurut Umar dan Hussein berpendapat bahwa Islam masuk ke Nusantara melalui para pedagang
pedagang yang berasal dari Persia, bukan dari Gujarat. Persia ini adalah sebuah kerajaan yang saat ini kemungkinan besar berada di Iran. Teori ini tercetus karena pada awal masuknya Islam ke Nusantara di abad ke-13, ajaran yang marak pada saat itu adalah ajaran Syiah yang berasal dari Persia. Selain itu, adanya juga beberapa kesamaan tradisi Indonesia dengan Persia yang dianggap sebagai salah satu penguat. Contohnya adalah peringatan 10 Muharram Islam Persia yang serupa dengan upacara peringatan bernama Tablik atau Tablik di beberapa wilayah Sumatera, khususnya Sumatera Barat dan Jambi. Selanjutnya dibuktikan juga dengan seni kaligrafi pada nisan makam-makam Islam di Indonesia yang memiliki kesamaan dengan makam-makam Islam di Persia. Selain itu, penggunaan gelar Syah pada raja-raja Islam di Indonesia dan adanya ajaran Sufi Widhatul Wujud Syekh Siti Jenar yang berkembang pada zaman penyebaran Islam Wali Songo di Jawa Tengah yang memiliki kesamaan dengan ajaran Sufi Al-Halaj dari Iran Persia. Selanjutnya yang ketiga yaitu teori Mekah. Dalam teori ini dijelaskan bahwa Islam di Nusantara atau di Indonesia ini dibawa langsung oleh para musafir dari Arab yang memiliki semangat untuk menyebarkan Islam ke seluruh dunia pada abad ke-7. Hal ini diperkuat dengan adanya sebuah perkampungan Arab di Barus, Sumatera Utara yang dikenal dengan nama Bandar Khalifah. Dan teori inilah yang paling banyak mendapat dukungan para tokoh seperti Chandler, Anthony, Arnold, dan Buya Hamka. Teori ini didasarkan pada bukti di Samudra Pasai. Mazhab yang terkenal adalah mazhab Syafi'i. Mazhab ini juga terkenal di Arab dan Mesir pada saat itu. Kemudian yang terakhir adalah digunakannya gelar Al-Malik pada raja-raja Samudra Pasai seperti budaya Islam di Mesir. Kemudian menurut berita asing pada saat itu di pesisir pantai barat Sumatera, para pedagang Arab tersebut kemudian menikah dengan warga lokal dan membentuk komunitas muslim yang disebut dengan Bandar Khalifah. Kemudian Islam menyebar ke Jawa pada abad 9 Masehi, ditunjukkan dengan penemuan batu nisan makam Fatimah binti Maimun di daerah Lerang, Gresik, Jawa Timur. Selanjutnya yang terakhir yaitu teori Cina. Teori ini menjelaskan bahwa etnik Cina Muslim sangat berperan dalam proses penyebaran agama Islam di Indonesia. Nah, pernahkah kalian mendengar nama Laksamana Cengho? Perlu kalian tahu, Laksamana Cengho ini merupakan seorang laksamana Muslim dari Cina yang pernah mencapai Pulau Jawa dan membangun peninggalan berupa kelenteng Sampokong di kota Semarang, Jawa Tengah. Kemudian teori ini juga berpendapat bahwa migrasi masyarakat Muslim Cina dari Kanton ke Nusantara, khususnya Palembang pada abad ke-9, menjadi awal mula masuknya budaya Islam ke Nusantara. Teori Cina yang dikemukakan oleh Slamet ini menyatakan bahwa sultan-sultan di kerajaan Demak merupakan keturunan Cina. Ia juga menjelaskan bahwa para wali songo merupakan keturunan Cina. Hal ini dikuatkan dengan adanya bukti bahwa Raden Patah, yaitu Raja Demak, adalah keturunan Cina yang memiliki nama Cina yaitu Jimbun. Fakta ini didasarkan pada keberadaan dari Ibu Raden Patah yang berasal dari daerah Campak, Cina bagian selatan. Begitupun dengan penulisan gelar Raja-Raja Demak dengan istilah Cina lainnya. Itulah 4 teori yang menyatakan bagaimana proses kedatangan Islam di Indonesia. Ya, itu barusan kita tayang terkait dengan teori masuknya Islam ke Nusantara. Seperti apa yang Pak sampaikan tadi, itu baru teorinya. Nah, bagaimana dengan penyebaran Islam di Indonesia? Jadi kita akan melihat lagi dan kita akan menyimak video berikutnya ini. Nah, setelah kalian menyimak video ini, nanti kalian akan membuat atau membagikan diskusi kelompok dengan teman-teman sebangku ataupun yang lainnya. Oke, baik. Tolong disimak, perhatikan secara baik-baik ya. Setiap teori tentunya memiliki kelebihan
dan kelemahan. Setiap ahli memiliki bukti sejarah yang menjadi dasar pendapatnya. Meskipun demikian, mereka tidak saling menyudutkan ataupun menyalahkan teori yang dikemukakan ahli lain. Dalam dunia ilmu pengetahuan, munculnya berbagai teori ini justru semakin memperkaya hasanah pengetahuan. Oleh karena itu, setiap teori masih terbuka untuk dikaji kembali. Selanjutnya kita akan membahas apa saja media yang digunakan dalam proses penyebaran Islam di Indonesia. Masyarakat pesisir di wilayah Indonesia diperkirakan sebagai masyarakat yang pertama kali memeluk agama Islam. Mengapa demikian? Karena wilayah pesisir menjadi pintu masuk utama bangsa-bangsa asing yang datang ke Indonesia. Oleh karena itu, masyarakat pesisir menjadi pihak pertama yang menjalin hubungan dengan bangsa-bangsa asing pendatang, termasuk para pedagang muslim. Apa saja media yang digunakan untuk menyebarkan Islam di Indonesia? Nah, kalian bisa lihat di sini kurang lebih ada 6 media yang digunakan dalam proses penyebaran Islam di Indonesia. Media yang pertama yaitu melalui perdagangan. Interaksi antar pedagang muslim dari berbagai negara seperti Arab, Persia, Gujarat, Melayu, dan Cina yang berlangsung lama membuat komunitas Islam semakin besar hingga membentuk masyarakat muslim. Para pedagang ini datang ke berbagai wilayah Indonesia untuk berdagang sekaligus menyebarkan agama dan kebudayaan Islam di tempat-tempat yang mereka singgahi. Interaksi yang terjadi antara pedagang muslim dan penduduk setempat inilah yang menyebabkan pedagang dan masyarakat Indonesia memeluk Islam. Kemudian media yang kedua yaitu melalui perkawinan. Pelayaran dan perdagangan yang dilakukan para pedagang muslim pada masa kuno sangat tergantung oleh angin musim. Keadaan tersebut memaksa para pedagang untuk singgah di pelabuhan-pelabuhan dalam kurun waktu tertentu. Pada saat menunggu perjalanan berikutnya, terjadi interaksi antara pedagang muslim dan penduduk lokal. Intensitas hubungan tersebut tidak jarang menimbulkan perkawinan antara wanita Indonesia dan pedagang muslim. Kemudian media yang ketiga yaitu melalui politik. Pengaruh politik raja sangat membantu Islamisasi di Indonesia. Ketika raja memeluk Islam, rakyat akan mengikuti karena rakyat sangat patuh kepada raja. Seorang raja selalu menjadi panutan bahkan teladan bagi rakyatnya. Media berikutnya yaitu melalui pendidikan. Ulama juga berperan dalam menyebarkan Islam di Indonesia. Para ulama datang bersama para pedagang dan mendirikan pusat-pusat pengajaran yang dikenal dengan pesantren. Nah, yang nantinya murid-murid lulusan pesantren ini kemudian ikut membantu menyebarkan agama Islam ke daerah-daerah lainnya. Media penyebaran berikutnya yaitu melalui kesenian. Pada awalnya, Islami di Indonesia menghadapi benturan dengan tradisi lokal yang mana pada saat itu masih dipengaruhi oleh kebudayaan Hindu-Buddha. Akan tetapi, secara berangsur-angsur Islam dapat masuk dan diterima masyarakat Indonesia melalui media kesenian yang disesuaikan dengan kondisi masyarakat saat itu. Para penyebar agama Islam menyisipkan nilai-nilai dan ajaran Islam. Penyebaran Islam yang dilakukan pada masa pra-Islam dilakukan melalui pendekatan kultural atau kebudayaan. Sebagai contoh, dakwah yang dilakukan para ulama melalui pertunjukan gamelan dan wayang. Sunan Kalijaga merupakan tokoh yang menggunakan media wayang untuk menyebarkan agama Islam. Demikianlah penyampaian materi tentang bagaimana proses kedatangan Islam ke Nusantara dan media apa saja untuk melakukan penyebaran Islam tersebut. Dapat kita simpulkan dalam pembahasan pada video kali ini bahwa Islamisasi di Indonesia terjadi melalui cara dan tahapan yang cukup lama. Meskipun demikian, Islam terus berkembang dan menyebar dari masa ke masa hingga sekarang. Tidak jarang terdapat perbedaan-perbedaan dalam cara ibadah
disebabkan oleh faktor kultural. Sebagai generasi penerus bangsa, hendaknya kita menyikapi dengan bijak perbedaan-perbedaan yang ada. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kekurangan. Untuk video Ya, baik. Barusan kita menonton video yang ada di tayangan tadi terkait yang pertama tadi seperti apa yang Pak Guru sampaikan dari awal, yaitu kedatangan Islam di Nusantara. Kemudian ada beberapa teori yang mendukung kedatangan Islam di Nusantara. Terus yang kedua, cara penyebaran Islam di Indonesia, ya seperti apa yang kita nonton dan lihat di layar tadi, itulah cara-cara orang pada saat itu, masyarakat pada saat itu menyebarkan Islam di Indonesia. Apakah kalian sudah memahami atau mengerti dengan baik melalui penjelasan Pak Guru, lebih-lebih kepada video yang ditayang barusan? Gimana? Bisa mengerti dan bisa pahami? Bisa. Ya, alhamdulillah. Baik, kalau memang begitu, Pak Guru akan membagikan kelompok diskusi terkait apa yang menjadi pembahasan pada hari ini. Tentunya jalur-jalur ataupun saluran yang menyebarkan Islam di Indonesia. Ya, tadi ada beberapa jalur ya. Ada jalur tadi ya. Ya seperti yang Pak barusan sampaikan, ada jalur perdagangan, ada jalur politik, jalur pendidikan, perkawinan, kesenian, dan jalur tasawuf. Di kelompok ini di kelompok Pak Guru akan membagikan kelompok di mana kelompok ini menjadi 3 kelompok. Jadi 3 kelompok, ya masing-masing satu kelompok itu anggotanya ada 4 orang ya. Ya baik, mungkin Pak Guru akan menghitung supaya siapa yang mendapatkan nomor urut 1 maka dia akan duduk bersama nomor urut 1. Kan ada 3 kelompok kan? Ya. Pak Guru menghitung mulai dari ini ya. Itu. 1, 2. Satu lagi ya. 1, 2. Ya, jangan lupa ingat nomornya ya. Jadi yang nomor 1 coba duduk sama nomor 1. Ya, saya teman ya. Teman yang 2 duduk dengan nomor 2. Terus yang ketiga duduk sama nomor 3. Ya. Apa lagi coba? Nomor 1 ini ya. Nomor 2. Terus nomor 3. Ya. Coba jangan duduk bersamaan dengan kelompok yang lain. Seperti saya. Nomor 1, nomor 2, nomor 3. Mana nomor 2? Nomor 2. Nomor 3. Coba duduk. Maju lagi bersama rekan-rekan di tempat ini ya. Nanti saya akan membagikan kami ini untuk mengerjakan tugas bersama teman-teman
Coba nomornya tadi berapa? Nomornya? Satu ya? Coba duduk bersama, duduk sama dengan nomor satu. Oke, kita ranking dulu ya. Biar lebih semangat lagi ya. Kita akan ranking ini dengan angka kemana? Ya, biar semangat. Ya. Tepuk pramuka. Ya. Semangat. Semangat. Baik. Ya, ini adalah NKPD. Di sini Pak Guru sudah menuliskan soal, bahkan sudah membagikan kelompok-kelompok atau memberikan soal terkait diskusi kelompok ini ya. Ya, kelompok satu. Mana kelompok satu? Iya. Terus kelompok dua. Ini kelompok dua. Kelompok tiga. Iya. Itu adalah bebas kerja. Ini coba LKPT-nya. Ini kelompok tiga ya. Coba kalian lihat di situ sesuai dengan soal yang Pak berikan. Ya. Soal ini tidak terlepas dengan materi yang Pak ajarkan barusan terkait dengan saluran penyebaran Islam di Indonesia. Ini soal kelompok satu di sini ada jelaskan penyebaran Islam di Indonesia melalui jalur perdagangan. Coba tulis di bawah jawabannya ya. Kemudian jelaskan penyebaran Islam melalui jalur perkawinan. Itu kelompok satu. Kemudian kelompok dua. Kelompok dua di sini ada penyebaran Islam di Indonesia melalui jalur pendidikan. Terus yang kedua, penyebaran Islam melalui jalur kesenian. Ya. Jadi kelompok tiga di sini ada soalnya penyebaran Islam di Indonesia melalui jalur tasawuf. Kemudian penyebaran Islam melalui jalur politik, ya. Nah, ya di bawah ya. Nah, setelah kalian menyelesaikan diskusi kelompok ini, nanti kalian akan mempresentasikan di depan kelas atau di depan teman-teman yang lain ya. Silakan untuk mengerjakan LKPD-nya masing-masing secara berkelompok. Ya. Coba di belakang bergabung dengan teman-teman yang di depan. Nah, akan menilai siapa saja ya. Artinya kalau sudah bekerja secara kelompok, artinya bekerja sama-sama apapun permasalahan yang kalian hadapi.
kita lanjut ke pertemuan berikutnya. Ya, mungkin ya. Jadi apa yang menjadi pembahasan kali ini, semoga kita bisa menambah wawasan ilmu pengetahuan lebih kepada adik-adik semuanya. Ya. Ya. Mungkin sebelum Pak Ahli ada yang ditanyakan? Tidak ada ya? Baik, sudah mengerti? Baik, alhamdulillah. Pelajaran hari ini sudah diterima dan sudah dipahami. Ya, jadi kita mengucapkan terima kasih kepada Allah yang telah memberikan kesehatan sehingga kita pada hari ini bisa berjumpa dan bisa berpisah, dalam arti kita akan melanjutkan pada minggu yang lalu atau minggu yang berikutnya. Semoga kalian tetap sehat walafiat. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Pada minggu yang lalu kita ingat ya? Ada pelajaran pada minggu yang lalu. Ingat tentang teori masuknya Islam ke Nusantara atau Ya. Indonesia. Ya. Teori masuknya Islam ke Nusantara. Nusantara. Itu pelajaran pada minggu yang lalu. Nah, kemudian mengenai penyebaran Islam di Indonesia, ingat ya? Ada beberapa saluran terkait penyebaran Islam di Indonesia. Kira-kira siapa yang tahu jalur ataupun saluran penyebaran Islam di Indonesia? Kira-kira siapa tahu? Saya, Pak. Iya. Jalur perdagangan. Jalur perdagangan, Jalur politik. jalur politik, Saya, Pak. Jalur perkawinan. jalur perkawinan, siapa lagi? Jalur pendidikan, siapa lagi yang tahu? Jalur kesenian. Ya, ada yang jalur terkait penyebaran Islam di Indonesia. Ya, baik. Sebelum kita belajar, marilah sama-sama kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik. Sebelum kita belajar, guru akan absen kehadiran siswa pada hari ini. Atas nama Aulia Alamsah, Pak. ada keterangan? Ada keterangan. Ada ya. Erniati, Perbiasa, Pak. ada keterangan? Ada, Pak. Sigatun, Pak. gimana? Ada keterangan? Apa ya? Inai Kurniawati, Ada, Pak. Lilis, Pak. tidak ada keterangan? Musi
Putri Andri. Apa? Putri. Hadir Pak. Putri Nur Ramadan. Sakit Putri. Ya. Sahira. Pak. Gimana dengan kabarnya Sahira? Ada keterangannya? Tidak ada Pak. Tidak ada ya. Sardia. Sulia. Sofi. Nafisa. Siapa yang belum dipanggil? Kartini. Kartini. Siapa yang belum dipanggil? Tidak ada semua. Semua ya? Ya. Baik. Iya. Tahu nggak? Kita hari ini belajar apa? Tentang masalah. Ingat nggak pada minggu yang lalu kita belajar apa? Ingat nggak? Ya. Pada minggu yang lalu kita belajar tentang kedatangan Islam di Indonesia. Jadi di situ bagaimana teori masuknya Islam di Indonesia atau Nusantara. Ya. Pada minggu yang lalu sudah membagikan kelompok ya. Kelompok. Ya, jadi sudah membagi kelompok, ada 3 kelompok. Dalam 3 kelompok itu masing-masing satu kelompok itu anggotanya ada 4 orang ya. Ada 4 orang untuk mendiskusikan bersama teman sebangku. Ya. Ya, ingat gak kelompoknya pada minggu lalu? Kelompok 1 soalnya apa? Kelompok 2 soalnya apa? Dan kelompok 3 soalnya apa? Ya, ingat? Ya, mungkin kalau sudah ingat kelompoknya masing-masing, ya silakan kalian mengerjakan soal tersebut bersama teman-teman sebangku. Ya. Coba diskusikan sama-sama temannya dengan hal yang kamu berikan. Kalaupun ada yang ditanyakan, silakan ditanyakan. Sudah selesai? Sudah. Baik. Kalau sudah selesai, maka kalian akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok di depan. Sudah selesai? Sudah. Ya, baik. Kalau sudah selesai, maka kalian akan mempresentasikan di depan
kelas atau di depan teman-teman yang lain dengan hasil yang kalian kerjakan. Ya, saya akan menunjuk kelompok mana yang akan menampilkan atau mempresentasikan hasil diskusinya. Ya, dimulai dari kelompok 1. Ya, silakan kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas. Ayo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mempresentasikan hasil. Ya, sebentar. Coba perhatikan dengan apa yang disampaikan oleh teman kelompok 1 ini. Nah, kelompok 1 ini akan mempresentasikan hasil diskusi bersama teman. Ya, kalau bisa, kelompok 1 tolong maju di depan semua. Mana kelompok 1? Ayo, berdampingan dengan temannya di depan. Ayo, kelompok 1. Mana kelompok 1? Ya. Dan coba perhatikan, coba dengarkan apa yang menjadi hasil presentasi kelompok 1 dan yang lain coba menyimak. Ya, mengamati pemaparan ataupun hasil diskusi atau hasil daripada kelompok 1. Ya, Pak. Ya, silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan dari kerja kelompok kami. Ya, silakan. Pedagang saluran perdagangan merupakan tahan yang paling lengkap dalam tahap islamisasi
terkait dengan presentasi yang disampaikan atau dilakukan oleh kelompok 1. Sudah paham? Paham. Oke, baik. Ya, itulah hasil diskusi kelompok 1 yang barusan kita saksikan bersama terkait dengan perdagangan dan perkawinan di Indonesia. Dalam arti penyebaran Islam di Indonesia melalui perdagangan dan perkawinan itu merupakan suatu media yang dilakukan oleh masyarakat pada saat itu, terutama sekali para tokoh-tokoh yang menyebarkan agama Islam di Indonesia pada saat itu. Ya, baik Bapak 1 sudah selesai. Kemudian silakan duduk kembali ke tempatnya masing-masing. Ya, silakan. Baik, kita akan menyaksikan kelompok 2. Kelompok 2 ini akan membahas terkait dengan saluran pendidikan dan saluran kesenian. Baik, saya akan memberikan waktu kepada kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusinya di depan. Ya, silakan kelompok 2. Kalau bisa diharapkan untuk semua anggota untuk maju di depan untuk mendampingi teman ya. Oke. Ya, coba perhatikan dulu. Coba perhatikan, dengarkan dulu apa yang menjadi hasil diskusi kelompok 2 di depan. Dimohon untuk menyimak dan mendengarkan secara seksama. Ya, kelompok 2 silakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan penyebaran Islam di Indonesia melalui jalur pendidikan. Pendidikan, para ulama, kiai, dan guru agama beberapa penting dalam penyebaran agama dan kebudayaan Islam. Para tokoh ini menyelenggarakan pendidikan melalui produk pesantren bagi para santri-santrinya. Yang kedua, kesenian. Penyebaran Islam melalui seni budaya dapat dilakukan melalui beberapa cara seperti seni bangunan, seni pahat atau seni ukir, tari, musik, dan sastra. Seluruhnya seni yang paling terkenal adalah pertunjukan wayang dan musik. Sekian dari presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya, barusan kelompok 2 mempresentasikan hasil diskusinya terkait dengan pendidikan dan kesenian. Ya. Terus yang berikutnya kelompok 3. Silakan kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil diskusinya di depan teman-teman yang lain. Silakan kelompok 3. Masuk semua. Ini mohon untuk masuk semua kelompok 3. Mana lagi yang bertanya? Ayo, Putri. Enggak, Pak, di kelompok kami. Oh, kelompok. Oh, iya. Yang Jadi silakan. kurang sakit. Ya, tidak apa-apa. Jadi dimohon untuk teman-teman yang lain mendengarkan presentasi yang di Ya, kelompok 3. Dengan kelompok 3 ini akan mempresentasikan hasil diskusinya terkait dengan saluran atau jalur tasawuf dengan politik. Waktu dan kesempatannya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
ketika seorang raja memeluk Islam, maka secara tidak langsung rakyat akan mengikuti dengan demikian. Setelah agama Islam mulai tumbuh di masyarakat, pentingnya politik dilaksanakan melalui perluasan wilayah kerajaan yang diikuti dengan penyebaran agama. Contohnya Sultan Demak yang mengirimkan pasukannya di bawah Fatahillah untuk menduduki wilayah Jawa Barat dengan memerintahkan untuk menyebarkan agama Islam. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Ya. Barusan kelompok 3 sudah mempresentasikan hasil diskusinya, yaitu terkait saluran apa tadi? Politik dan tasawuf. Sudah ya? Tidak apa-apa. Ya. Bagaimana dengan teman-teman yang lain? Dengan apa yang disampaikan oleh kelompok 3 tadi, hasil diskusinya, apakah bisa diterima? Bisa. Apakah bisa memahami? Bisa. Ya. Baik. Kelompok 3, alhamdulillah dan terima kasih. Kelompok 3 mohon kembali ke tempat masing-masing. Ya. Baik anak-anak. Ya, kelompok 3 tadi ya sudah menjelaskan terkait dengan bagaimana cara atau penyebaran Islam di Indonesia melalui politik dan tasawuf. Ya, sehingga Islam di Indonesia itu berbagai tempat, bahkan berbagai daerah memiliki ataupun menganut ajaran Islam. Ya. Karena Islam itu dibawa oleh para nabi dan rasulnya. Nah, sampai sekarang kita memeluk agama Islam. Ya. Agama Islam itu agama yang apa? Agama yang baik, ya, yang baik dan benar. Ya. Ketika orang memahami ilmu-ilmu agama Islam, maka orang tersebut akan merasakan kebaikannya, kejujurannya, kesabarannya. Karena apa? Ya tentu kita sebagai generasi muda harus memiliki ilmu-ilmu ataupun ajaran-ajaran, terutama sekali ilmu agama Islam. Ya. Ya, tentunya ada beberapa agama di Indonesia atau di Nusantara, tetapi kita tidak memaksakan orang untuk memeluk agama masing-masing. Ya, nah, kalian di sini belajar. Tujuan kalian ke sini ataupun ke sekolah ini, tujuannya apa? Belajar untuk menimba ilmu. Ya, siapa saja yang tidak bisa ataupun tidak mengetahui dengan ilmu-ilmu, maka dikatakan orang tersebut rugi. Ya, terutama sekali ilmu agama. Wajib kita mempelajarinya, baik di pondok pesantren maupun di masjid ataupun di tempat-tempat yang lain. Ya, seperti apa yang disampaikan oleh para kiai, ulama, bahkan guru-guru di sekolah, yaitu ilmu Islam atau ilmu ajaran-ajaran Al-Quran
Quran itu perlu kita pelajari. Sebab apa? Ilmu agama Islam atau ilmu ajaran-ajaran Islam itu perlu kita miliki. Ya, perlu kita miliki. Ya. Mungkin barangkali sebelum Pak mengakhiri pertemuan kali ini, terlebih dahulu saya atau Pak mempertanyakan kembali tentang dari yang Pak ajarkan tadi, mulai dari awal pembahasan, mulai sampai akhir kalian mendiskusikan kelompok atau mendiskusikan dengan teman-teman sebangku tentang bagaimana teori masuk Islam di Indonesia, kemudian sampai penyebaran Islam di Indonesia. Ya, apakah sudah adik-adik memahami atau mengerti? Sudah memahami. Alhamdulillah. Ya. Sebelum Pak Airi dari mata pelajaran pada hari ini, bila mana ada kekurangan baik dari kata-kata maupun dari dialog komunikasi adaptasi dengan kalian barusan, mohon dimaafkan. Ya, karena kita sebagai manusia tidak lupa dari kesalahan dan kekurangan. Ya. Mungkin barangkali tersadar sampai kita pertemuan berikutnya. Ya, pertemuan kita jadi minggu depan atau berikutnya itu tentang